Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini udah lama kita nggak jumpa nih. Iya, dua windu kayaknya. Hah? Dua windu. Iya. Subhanallah. Dua windu berapa berarti? Ya dua windu ya, sewindu sudah. Lagu siapa tuh? Jadi Bang Glenn ini sama saya memang kedekatan sudah dekat lah gitu, seperti sahabat sendiri, bahkan keluarga lebih dari itu. Dan Bang Glenn informasi buat teman-teman pemirsa Namba TV yang kalau ada urusan apa-apa, karena qadarullah Bang Glenn ini adalah seorang hukum ya Bang Glenn, Pengacara, ya, pengacara, advokat, ya. jadi bisa juga untuk menghubungi Bang Glenn kalau ada kasus apa-apa. Terlebih lagi kasus agama, bener nggak? Ya kalau ada ya untuk mualaf-mualaf yang kena persekusi gitu kan, yang iya. disekap keluarganya, kan banyak kejadian seperti itu yang diintimidasi keluarga ya. Feel free tuh kontak hubungin saya Masya gitu. Allah. Ya. Free Bang. Free. Kontak, Masya Allah. Jadi kalau ada mualaf nih, alhamdulillah juga nih, nanti kita bisa kerjasama juga nih. Bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bang Glenn, mungkin lebih detailnya Bang Glenn bisa nggak perkenalkan diri untuk pemirsa Namba TV nih, backgroundnya Bang Glenn, kemudian Backgroundnya krem kayaknya. ini background rumah kan? Krem, bukan kuning apa? background antum. Oh. Subhanallah. Bukan background ini. Background dari mana nih? Dari TK kelamaan. Iya, jangan TK aja. Ya dari balik sampai ya dari balik lah. Dari balik umur 18 ya. Sebelah balik berapa gua? Enggak, tapi kecil di aktif maksudnya. Oh, gua oke. sampai SMA di gereja masih. Aktif gua di gereja. Gimana? Di Bandung. Gua di GBKP dulu, Gereja Batakaro Protestan. Kebetulan kan gua Batakaro. Oh, Batakaro. Iya. Kita sama Batak nih kan? by the way. Sama, beda ya, sosok Batak sebenarnya. Gereja Batakaro, satu Toba, satu Karo kan. Karo apa? Enggak, maksudnya Karo gue. ya. Oke. Baik, Batakaro tapi ada Batakaro emang sih. Iya, Ada. Oke. iya. Di kecil di Bandung di gereja terus kemudian Di gereja, terus pindah ke Sempa. Jadi kalau background gue ya dari TK sampai SMA tuh gue di Katolik. Katolik. Ya, terus kuliah gue sempat di Advent. Terus pindah gue kuliah, terus gereja gue sempat di GBI, sempat di Tiberias, pindah-pindah lah. Jadi mungkin ya semua denom-denom yang besar di Indonesia pernah gue cobain lah gitu. Oke. Itu bisa pindah-pindah gitu maksudnya gimana? Ceritanya apa yang mendasari, Bang? Ya namanya mencari jati diri kan, gimana sih? Boleh emang dalam pencarian kayak gitu. Ya dibilang boleh, yang ada yang larang, tapi ya secara nggak tertulis memang dibilang nggak boleh. Karena ya apalagi kan sekarang ya di zaman gue ngerasa kalau gereja-gereja ini juga berebut jemaat gitu loh. Oke. Ya, Semua selalu promosi ya di gereja di gue bagus loh, gini kelebihannya ini. Akhirnya gue sempat merasa ya ini gereja mah bisnis sih gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu yang lama di apa tuh, Advent, Kristen atau Katolik? Gue di Advent sih nggak lama, tapi gue bukan masuk Advent ya. Gue sempat di Advent, sekolah kuliah di Advent yang di Bandung, di Unai. Oke. Sempat gue ke sana ya. Secara garis besar gue tahu akhirnya, oh Advent tuh begini, Katolik tuh begini. Karena gue ya, walaupun gue nggak masuk ke ajaran mereka, tapi kan gue bergaul hari-hari sama mereka. Jadi ya sedang tahu lah. Ya kalau gue ngerasa di Advent ya, Advent sama Islam ajarannya nggak jauh beda. Iya. Nggak jauh beda. Yang nggak jauh bedanya di mana gitu? Di halalnya hampir sama. Oh, ada halal haramnya juga? Iya, di Advent tuh nggak boleh kita minum, makan babi nggak boleh. Nggak boleh. Makan ikan yang ada sisik nggak boleh. Tapi kan orang Batak makan begini. Kebanyakan kalau teman saya Advent Batak nggak makan. Nggak makan? Enggak. Walaupun ada sih namanya yang kaum kontemporer kita bilangnya, yang ortodok masih makan. Tapi kebanyakan enggak. Oke. Saya pikir ya karena mereka lebih ke arah perjanjian lama ya ajarannya, jadi masih sabat, masih hari Sabtu, dan sabatnya seperti apa gua hafal banget. Kita nggak boleh, jangan kan buat kerja, kita nyetrika aja nggak boleh. Nyetrika nggak boleh? Nggak boleh. Jadi waktu itu waktu di asrama gua ngakalinnya begitu. Karena kita nggak boleh kerja buat diri sendiri, akhirnya gue nyetrikain baju temen gue nyetrikain baju gue. Karena kita kan boleh kerja buat orang lain. Oh, oke. Ya, politik tetap ya, kan namanya ya kalah-kalah lah. Secara ya kita kan nggak boleh kerja untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain boleh. Buktinya rumah sakit Advent sahabat buka kok. Kan untuk melayani kan. Dari Advent terus pindah lagi nggak Pak ke GBI ya gimana? Ya gue ke GBI, tapi GBI kan karena ya kita ikut-ikut aja lah gereja, tapi GBI seperti apa kan. Mungkin karena dulu zaman gua masih ABG ya, bilang masih baru kuliah kan ya. Ya kita kan namanya pengen tahu lah ya. Bukan pengen tahu, kita kan pengen nyari kok ini kalau gereja dulu kan GBKB kan dia Lutheran ya. Jadi Lutheran tuh agak gue bilang
pakemnya tuh jelas, kita gereja cuma diem, nyanyi, tepuk tangan, gak ada aneh-aneh. Tapi kan kalau udah masuk GBI kan udah harus hura-hura ya kan, kita bisa joget-joget apa segala macam. Jadi ya gua ngerasa sedikit beda nih sama gereja gue yang dulu. Gua ngerasa nyaman ya kan, terus gua ngerasa juga mereka itu kedekatannya sama jemaat tuh beda sama yang dulu gitu. Kalau GBI gue lihat sih nggak terlalu memilih mana sih jemaat yang berduit atau enggak gitu. Gue pikir ke arah sana gue ngeliat. Tapi dalam pindah-pindahnya Bang Glenn ini yakin gak sih sebenarnya sama Tuhannya yang Bang Glenn? Ya dulu karena doktrin gue begitu, gue yakin. Iya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Saking yakinnya pernah nyampein ke orang atau gitu? Enggak. Itu di sendiri aja gitu. Ya karena gue bilangnya ya itu agama ya gue lah, gue gitu ya. Kalau itu gue percaya gitu ya udah, orang mau percaya nggak yang penting jangan ganggu gue gitu. Karena gue gitu. Dari dulu gitu ya, orangnya gue gitu emang. Gue nggak pernah mau nyampurin urusan orang. Soalnya orang itu minta bantuan kan gitu. Orang itu minta bantuan, orang itu minta petuah, walaupun gue nasihat, walaupun gue orangnya belaksak juga ya tetap gue nasihatin lah. Ya kan ada ayatnya. Jangan ikuti perbuatan orang fasik, tapi dengarlah perkataannya. Itu ayat dari? Lupa gue ayat Bible tahun dari Bible itu. Jadi perjanjian baru. Perjanjian baru. Tapi gimana ya? Berarti bisa dibilang aktivis dalam hal kegiatan gitu, bener gak? Kalau dibilang aktivis, gue aktif di gereja yang benar-benar aktif sampai kegiatan-kegiatannya sampai batas kuliah. Jadi begitu karena gue kuliah udah keluar dari komunitas gue yang di Bandung, ya kan. Jadi ya gue ketemu komunitas baru, ketemu gereja baru ya udah. Jadi itu jadi jemaat biasa aja. Karena gue pikir gue kan gini. Yang gua agak jeleknya dari gereja-gereja yang Lutheran itu yang udah punya per distrik apa gitu bilangnya, per daerah-daerah. Mereka itu agak menganaktirikan orang baru. Jadi kalau misalnya gua dari Bandung gua pindah ke Jakarta masuk ke gereja yang sama juga, begitu gua tahu orang baru mau aktif agak susah untuk berinteraksinya. Senioritas enggak? Dibilang senioritas bukan ya karena mereka kan sudah kayaknya agak menutup diri dengan orang luar. Itu padahal sama iya, ya gitu. Iya. Karena kan memang ya kita nggak tahu lah kan namanya orang dia punya sifat beda-beda lah. Cuman yang gue rasain begitu. Akhirnya gue memilih untuk jadi orang biasa aja. Nggak mau lagi aktif, nggak mau apa aja. Karena juga ya gue bisa bilang kehidupan gue waktu kuliah udah mulai belangsak aja gitu kan. Udah nggak ada arah gitu ya. Udah nggak ada air banyak anak. Ya wajar lah umur lagi nyari jati diri apa kan. Ya akhirnya gue karena cari jati diri kelamaan, gue tinggal Jati Asih gitu. Bekasi. Iya. Ya subhanallah. Masya Allah. Oke, Bang Glenn, maksud saya gini. Nanyanya mungkin saya belah dua nih. Belah tiga nggak apa-apa. Belah dua dalam arti saya pengen tanya dulu, apa yang membuat Bang Glenn ragu terhadap yang dianut pada saat itu? Ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? Gue sebenarnya ragu dulu. Gue lu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau gue ngomong saya kayak lagi di sidang, gue jangan. Iya. Ya siap yang mulia kan gitu. Siap mulia. Jadi dejavu gue kan. Siap mulia tuh siapa ya? Udah jangan dibahas. Kita jangan bahas yang kesana. Ngeri. Apa tadi? Yang buat ragu, yang kayak mau meninggalkan gitu. Itu awalnya dulu, sebelum... Yang pertama kali bikin bener-bener gue ragu, karena dulu kan gue udah bilang, gue ceritakan background gue dari sini ke sini. Nah, tiap gereja, tiap denominasi gue bilang ya, tiap denom ini kok memiliki pemahaman yang beda. Jadi si aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran lain begini, ya kan? Jadi tiap itu walaupun nggak signifikan, tapi ada yang benar-benar dia esensinya tuh berbeda, esensinya. Jadi ya contohnya aja masalah band lah, kita itu kan sebenarnya sama-sama memuji, kita memuji, ya kan, Kidung Agung pujian kan itu kan biasanya kan sama nyanyi juga, kok satu boleh pakai hura-hura, satu nggak boleh. Padahal dua-duanya itu nggak ada aturannya gitu loh. Nggak tertulis, nggak ada dalilnya apa? Ya hanya untuk memuji ada, cuman kan dengan apanya, dengan dawai, dengan apa kan ada, dengan dawai kan gitu. Dulu ada dengan seruling kayak Daud kan ada, dia dengan harpa kalau nggak salah. Ya kan Daud dengan harpa kan. Ya di situ boleh, kenapa di sini nggak boleh? Apa bedanya sih sama alat musik kok? Terus yang satu lebih arah ke gue bilang satu, pokoknya ya kalau begini ya begini gitu aturannya. Kita nggak bisa bebas
menanyakan sesuatu tuh susah. Tapi kalau yang di satu sisi terbuka lebar, silakan bertanya. Akhirnya ya, tapi gue bingung, gue nanya hari ini pertanyaan yang sama, jawabannya ini. Gue besok nanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Beda lagi. Iya. Oh, itu pertanyaan dalam hal apa tuh, ketuhanan atau apa? Dalam hal keselamatan sebenarnya. Keselamatan. Iya. Gue pertanyaan gue, kalau emang gue dari selamatin ya gue bunuh orang selamat dong. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Oke, akhirnya begitu. Oh iya, benar juga ya. Iya, akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan. Ya udah, gue ngapain ke gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja, gue mabuk-mabukan. Ya gitu, maksudnya ya jahiliyahnya gimana lah. Oh, oke. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabuk sampai jam 5, jam 6, jam 7 masuk gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja. Oh iya, ke gereja. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya nanti ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli lah, mau ya pokoknya mau ngapain, yang penting gue nggak ngerugiin orang, ya udah gue lakuin gitu. Oke. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah, karena gue pikir ya udah gue udah selamat ini. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika itu? Ya, jadi kalau gue, pendeta pernah gue dipanggilin nyokap gue pendeta ke rumah, gara-gara gue begitu. Ya gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gua gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya, kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gua gituin. Bikin anggur? Ya dari air yang di waktu di Kanaan. Oh iya, benar-benar. Iya. Ya waktu kekurangan hawa kan bunda ibunya bilang, wanita, kan kasar juga sama ibunya begitu, apa? Ini belum waktuku katanya. Terus dia bikin anggur. Anggur itu membaukan nggak? Wine itu kayaknya sebutnya. Enggak, anggur itu membabukkan. Karena memang di perjanjian lama tuh, di perjanjian lama memang anggur itu untuk membabukkan. Ada kayak Naminuh yang mabuk sambil telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D, kan minum anggur. Iya, terus. Iya. Jadi ya berarti kan berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia mudah. Bukan begitu ya, terus kenapa dia bikin anggur? Ya itu kan karena udah ngeyel lah. Ya udah, akhirnya pendeta 32 pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah. Maksudnya udah malas ngomong gitu loh. Abang dianggap apa sama mereka? Dianggap kenakalan remaja saja. Oh, kenakalan iya, remaja, cuman akhirnya dia bilang itu pasti zamannya nakal, ya udah biarin. Yang penting dia nggak ngelanggar narkoba, nggak pikir kriminal. Akhirnya begitu. Dia nggak tahu aja gitu, nggak apa? Ya nggak pernah narkoba. Dia nggak pernah nyentuh begituan. Masya Allah. Karena itu kimia. Kecuali buatan Tuhan langsung ya. Oh, kayak dari pohon-pohonan gitu ya. Nggak perlu disebut lah. Oke. Panjang itu nanti. Karena semua ciptaan Tuhan itu baik untuk manusia. Baik ya. Tapi belum tentu benar. Iya, belum tentu benar. Baik. Nah, Bang Glenn, akhirnya itu jadi obat loh sekarang. Benar. Iya. Berarti kan emang ada gunanya, walaupun ada. Porsinya jelas, dosisnya jelas. Bahkan di dalam babi pun ada obat kan gitu. Pernah ada penelitian bahwa ada sih yang sebenarnya bukan di babi itu ada obat, tapi DNA babi yang paling mirip dengan manusia. Iya, akhirnya ada. Cocok buat implan-implan tuh dari babi. Ya, itu kan sempat jadi perdebatan juga kan. Oke. Ya, Masya Allah lah. Nah, akhirnya yang gini, tapi kan sebelum masuk Islam nih, saya pengen tanya dulu, apa waktu itu mungkin gambarannya Islam itu menurut Bang Glenn sendiri? Dulu kita diajarin Islam itu agama keras. Dari kecil. Itu doktrin begitu memang di sekolah minggu itu kita dilihat. Jadi sekolah minggu itu selalu mendoktrin kami itu bahwa Kristen itu adalah korban bulian dari Islam. Persekusi orang Islam. Kristen itu kita bilang dijajah, dikucilkan, susah ngapa-ngapain. Makanya mereka selalu bilang, coba lihat di pemerintahan dari orang Kristen kan begitu. Sekarang kan udah mulai enggak kan. Dulu kan begitu. Dulu kan bener. Sama sekali nggak ada kalau nggak salah. Paling 1-2 orang lah bisa dihitung. Itu doktrinnya. Jadi mereka selalu bilang Kristen itu seperti telur dadar katanya. Gimana tuh? Makin dikocok makin ngembang. Itu ajaran dulu ya. Makanya kita banyak anak-anak ya, anak SD, SMP kan percaya, iya ya. Mohon masa bahaya besar, ya udah. Terus
Sampai udah dewasa, sampai udah masih gitu dewasa. pandangannya apa beda lagi? Nah, kan karena gini satu, karena kan dulu kecilnya pergaulan gue tertutup. Gue kan gaul sama orang Katolik, sama ya teman-teman gue banyak kan orang Muslim, orang non Muslim lah. Kan lingkungan gereja, lingkungan sekolah kan banyak non Muslim. Paling gue gaul sama tetangga yang Muslim kan selewat doang, nggak intens ya. Jadi karena saya berkomunikasi dengan orang di doktrin yang sama, berarti kita udah percaya itu betul. Oh, oke. Gitu. Sampai gue di kuliah gue baru keluar ke pergaulan bebas lah, maksudnya bebas, jadi gue bisa gaul sama siapa aja, nggak terkungkung oleh komunitas tertentu. Ya komunitas tertentu itu nggak terkungkung. Akhirnya gue baru lihat, oh ternyata nggak segitu ya, maksudnya mereka nggak antipati sama Kristen gitu. Terus ternyata orang Islam kok welcome aja, walaupun dia tahu background gue segala macam, masih welcome aja. Ya akhirnya satu ya mulai terkikis. Pemahaman itu pemahaman terkikis. Terus nah gue ingat banget waktu kejadian 2002 itu bom Bali. Oke, bom Bali. Itu bener-bener digosok habis itu di gereja itu dulu zamanku. Secara langsung gitu. Di 2002 itu gua baru lulus SMA. Jadi gua masih di Advent. Itu digosok habis itu. Lihat kan emang itu ajaran mereka keras, jihad. Jadi paham kami dulu itu jihad itu emang harus bunuh orang gitu loh. Dan itu dibolehkan di Islam dulu itu karena satu kan kami nggak tahu apa-apa, kedua juga kami dibilang guru kami begitu yang kami anggap lebih pintar, ya udah kami ya aja. Tapi kesini, apalagi waktu gua udah mulai ribut sama bini gua yang dulu, gua udah merantau ke daerah yang mayoritasnya muslim. Di daerah Sulawesi kan, di Makassar. Gua mulai diajar-ajaran sedikit-sedikit gue bergaul, jadi pure gue waktu di Makassar itu gaul sama orang muslim semua. Mayoritas karena di Makassar itu mungkin gue susah nyari baru Batak itu. Oh iya lah, susah gue nyari, maksudnya kan tetap dong kalau namanya kita merantau kita harus cari komunitas kita dong. Itu yang diajar orang tua kita ya. Ya kan, cari orang yang sefrekuensi. Bukan sefrekuensi maksudnya. Karena di mereka selalu ngajarin ya kalau lo orang dimanapun ketemu orang Batak itu saudara lu gitu loh. Jadi ya gue nyari dong. Ternyata gue nyari biasa kalau nyari Batak paling gampang di Lapo kan. Gue nyari Lapo nggak ketemu. Ya sempet akhirnya ada memang, tapi udah berjalan lama. Ya udah akhirnya gue bergaul sama orang sana dan welcome. Dan mereka itu ngajarinnya ya pelan-pelan. Ngajarinnya pelan-pelan. Nggak langsung kayak mau ngajak gitu, nggak langsung, nggak ngajak, nggak maksa, nggak. Malah ya. Diterangin Islam ini begitu Glenn, Islam ini begini Glenn. Sebenarnya sih backgroundnya sebelum gua ke Makassar, gua waktu di Jakarta juga udah. Jadi ada satu kejadian nih, walaupun percaya nggak percaya ya. Jadi waktu itu gua masih main proyek, gua itu diguna-guna orang katanya. Jadi gua itu sama sekali nggak bisa nggak bisa mikir. Terus ini gue nggak bisa nutup nih, lidah gue keluar terus. Ini terus. Gue dibawalah ke Cirebon, ketemu Ustadz. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Di Rukiah? Tahu gimana? Ya gue nggak tahu dibilang di Rukiah atau enggak, pokoknya gue dimasukin ke musola. Jadi itu Ustadz itu punya pesantren, dia punya musola sendiri, punya ruang itu sendiri, gue dibawa masuk. Udah gitu gue dibaca, waktu itu gue masih awam banget lah, sama sekali awam, dia baca apa aja gue gak paham pisan, mau ngomong apa kayak gue gak peduli lah, yang penting gue sembuh, gue pikirkan. Terus gue bener-bener ya itu percaya gak percaya, gue lihat yang guna-guna siapa, gue dikasih lihat. Iya, walaupun itu mungkin gak halu gue atau apa ya, akhirnya dari gue sembuh memang di situ. Jadi gue itu penyakit gue aneh, pokoknya setiap gue mau keluar rumah gue demam, sakit, lemas banget. Tapi begitu gue gak kemana-mana, gue sembuh. Begitu gue di dalam kamar aja gue sembuh, tenang, santai, main game apa bebas. Begitu gue rencana mau kerja nih, langsung sakit drop. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu coba? Percaya nggak percaya ya? Iya. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu? Dia tahu gue mau keluar gitu loh. Itu aja gue maksain, gue dipaksa orang, gue ke Cirebon, akhirnya gue nyetir sendiri. Itu kata orang di sebelah gue itu, gue nyetir udah 160, gue bilang masih 60 ini, masih pelan, tapi sepeda udah tinggi. Gue suruh mundur, pokoknya ketemu Ustadz, dan di Ustadz itu gue nanya, gue ingat banget pertanyaan gue di Ustadz itu. Yesus itu di Islam apa sih?
Hanya gitu? Iya, gue langsung nanya, Yesus tuh buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomongnya. Dia ngomong begini, iman seorang Islam tidak lengkap kalau tidak percaya mengimani Nabi Isa alaihissalam, dibilang atau Yesus. Bedek langsung di situ. Akhirnya gue cari tahu di situ, udah belum gue baca Isa tuh apa sih? Dari kalimat itu jadi literasi. Jadi literasi itulah dasar kalimat awalnya gue akhirnya belajar. Oke, masya Allah. Gue belajar. Oke, sampai belajar. Akhirnya itu ke tahun 2015 itu. Lama ya? Kan lu syahadat tahun 2021. Itu kemana aja itu, maksudnya berapa tahun itu selang waktunya bisa mau syahadatnya tahun segitu? Jadi sempat gue di Sulawesi mau, jadi waktu itu gue belajar kan, maksudnya gue juga belajar bukan karena gue bukan baca. Gue orangnya tuh suka baca sebenarnya. Gue orangnya itu nanya. Gue biasanya pertanyaan gue tanya, pertanyaan gue tanya, gue selalu begitu. Akhirnya banyak orang gue tanya-tanya nih, orang ini nanya-nanya. Jadi dulu gue itu di Makassar hidup di satu daerah yang punya masjid besar, yang dia di aliran tertentu gitu. Gue lupa nama alirannya, tapi itu memang Islami. Cuman waktu itu ini welcome banget, baik segala macam apa. Cuman yang bikin gue satu akhirnya itu kok mundur nggak jadi syahadat di situ. Ngerasa nggak beres ada yang gini gue mikir kok ini orang. Jadi apa dulu gue nggak tahu dia menjadi habis sholat isya nih ngumpul semua di masjid, dia kayak berzikir tapi joget-joget pakai kendang apa gitu. Itu yang sempat viral itu mungkin ya? Dulu ya. Tahun dulu itu. Tahun dulu. Gue pikir kalau gue kayak gini bedanya sama Kristen apa? Kristen juga. Iya. Oke. Bener kan nih? Setahu gue nggak gini kan? Setahu gue kan khusyuk apa kan dulu. Gue udah mikirnya ke situ karena ya gue sering karena gue bergaul sama orang Muslim di Makassar itu, kalau gue jalan kemana-mana kan setiap waktu sholat nih Pak, ini untungnya nih orang 5 waktunya nggak pernah berhenti. Jadi gue kalau kemana-mana dia sholat, gue diam di luar. Gue cuma ngeliatin di luar, gue ngerokok ya kan, makan bakso gitu di luar masjid. Terus gue lihat ini kok teratur semua ya, adem gitu kan. Tapi ya di situ gue masih sedikit nggak elah ini mah setan gitu kan. Nggak, maksud gue ya karena gue merasakan gue yang bener dong. Waktu itu kan gue merasa begitu kan. Jadi sempat gue tanya sama Ustaz itu, sempat gue ada pergumulan, bahasa Kristen banget ya, pergumulan ya, apa namanya, gejolak hati. Oke. Ya gue sempat bergejolak ya gitu, akhirnya gue balik lagi ke Kristen, walaupun gue nggak pernah gereja lagi. Gue udah nggak pernah gereja lagi semenjak itu. Cuman di hati gue masih pikir ya berarti ini cuma cobaan gitu kan. Cuman ujian ya. Mau bersabar ya, ujian gitu. Nah, terus ya sampainya jadi gue di Makassar 2 tahun, di Kendari setahun. Di Kendari juga gue masih bergaul sama Islam KTP banyak di Kendari kan waktu gue gaul, jadi dia ya Islam sholat nggak pernah. Nah tapi gue sempet tuh lucunya, jadi waktu gue kerja di Kendari di tambang, gue waktu itu alhamdulillah gue dipercaya orang jadi bagian HRD sana kan. Bagian HRD sana. Jadi di satu tambang itu ada satu masjid musola dalam. Jadi kalau tambang itu kan banyak mes, banyak pekerja, ada satu musola. Kan kalau mau ke masjid jauh nih. Nah, di situ gue nggak tahu apa yang merasuki gue waktu itu, karena gue masih Kristen di situ kan. Ada yang masih jadi itu satu ada kepala Brimob, kepala Brimob di situ, dia kepala satpamnya lah, security-nya kan Brimob di tambang itu. Dia nggak tahu agama gue apa. Nah, dia ngomong, Bang Glenn, kenapa bos gitu? Ini mau sholat kamu jalan lagi. Selama ini kan nggak jalan. Beliin buku Iqra dong. Dia nggak tahu agama gue apa. Sumpah dia nggak tahu agama gue apa. Cuman karena dia lihat gue gaul sama itu, mungkin dia anggap sama lah. Apalagi lu masih ada dulu. Gue berewokan mulu, memang dari SMA gue udah berewokan. Sunnah berarti itu mungkin. Dari SMA gue udah berewokan. Nah, terus dia mungkin nganggap gitu kali ya. Iya, sunnah. Dia nganggap gue ya udah nih. Ya udah butuh berapa? Gue juga nggak tahu buku Iqra itu apaan, gue nggak tahu. Ya Allah, gue itu waktu itu buku Iqra nggak tahu. Gue nanya dong sama pegawai gue. Itu buku Iqra apaan sih? Oh, buku buat belajar ngaji, dia bilang. Oh,
butuh berapa ya kan, oh ya udah itu tadi siapa minta, gue bilang ke security minta berapa, minta 20, emang berapa harganya, paling 5.000 bang katanya. Ya kan orang yang jilid 1 gitu kan murah kan. Ya udah ntar kalau gue kota gue beliin ya, dan gue keluar nih kan, biasa beli logistik kan keluar kota, ke kota lah, ke kota terdekat. Gue keluar, pulangnya gue nggak sadar gue mampir ke toko fotokopi kan biasa jual ikro kan. Ada. Bang, ada buku ikro nggak? Jilid berapa? Kata dia, soalnya lo ganti nggak gitu ya, pokoknya jilid sana, jilid berapa? Lah jilid apa? Emang ada berjilid-jilid bang? Gue bilang gitu. Kagak banyak. Ya udah yang langsung lengkap aja. Oh yang tebal segini, sampai jilid berapa? Gue nggak tahu dulu dah. Sampai jilid ya. Dia beli berapa? Beli 210, 15 nih duit gue, 15 dah cukup. Ya udah gue beli 15. Gue kasih. Gue kasih ikro ke satpamnya, dia bilang makasih bang ya. Alhamdulillah makasih. Ayo bang kapan sholat kata dia, kapan bareng kita sholat jamaah kata dia. Gue cuma ngomong, bang saya Kristen, gue gituin. To the point. Iya. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia minta buku itu ke gue beliin. Gue beliin tuh barang 10 apa, 10 atau 15 lupa gue, pokoknya antara segitu lah, gue beli banyak gitu. Dan alhamdulillah setelah buku itu ada, itu musola itu udah hampir 2 tahun gak ada yang pakai. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener ya udah terbengkalai lah. Oke. Semenjak pas ada buku itu ramai. Enggak, pas begitu ini jadi ini kepala Brimob nih baru dia datang nih, gantian kan sip-sipannya ganti, dia lihat musola dibersihin sama sekali, dia lihat nggak ada apa-apa kan. Bukan mungkin ya kalau dia nggak karena dia nggak mikir apa, dia minta ikro murah katanya kan, mungkin mau ngajar anak-anak buahnya segala macam. Ya habis itu gua beli buku ikro tuh alhamdulillah besoknya tuh ada ajan di situ. Oh, ada ajan. Selama ini nggak pernah. Karena gua di dalam tambang itu ya gini loh. Itu tambang terisolasi. Iya pasti kalau gua ke kota terdekat aja, ke desa terdekat aja kalau naik mobil tuh setengah jam. Kalau jalan kaki nauzubillah kan jauhnya. Itu nggak pernah dengar suara azan. Gua di situ gua akhirnya azan ya udah. Dan gua waktu itu nggak mikir apa, ya udah azan ya udah lah. Itu nggak mikir hidayah itu. Enggak, itu hak mereka. Ya kan gua bilang gitu ya kalau Islam ya silakan beribadah. Ya gua beribadah sendiri kan gitu. Nah di situ gue akhirnya banyak nanya juga ya kan, ini ikro apa, gue ambil satu memang gue baca. Oh ya udah, tapi gue hurufnya kan karena kan kalau ikro kan ada A kan, alif, ba, karena ada kan. Ada iya. Ribet gue. Ribet gue belajar baca lagi sih. Ya udah. Dan memang dari sejak masalah itu yang gue kasih ikro itu sampai gue ada di tambang ada masalah itu nggak lama. Paling 3 mingguan gue langsung bermasalah itu tambang. Ya dari atasan lah bermasalah. Akhirnya ya gue juga kena fitnah di situ. Terus yang kedua, jadi dulu gue sempet itu dikerjain orang waktu gue keluar dari tambang, gue dikerjain orang sama orang sana juga. Jadi dompet gue diambil, semua identitas gue diambil, handphone gue aja diambil, gue udah cuma pegang duit 2.000 perak. 2.000 perak? Iya, nggak tahu mau kemana. Ya akhirnya yang bantu gue ya muslim juga. Masya Allah. Ya udah bang, tinggal sama gue dulu, walaupun tinggal di ruko kosong terbengkalai tapi itu udah atap, ya udah bang tinggal di gue aja dulu. Ya udah gue tinggal sama dia, ya gue banyak diajarin juga segala macem. Ya di situ gue ngerti, oh ya berarti mereka nggak seperti yang gue ajarin ya kan di situ. Nah udah di situ lah gue mulai akhirnya belajar terus. Oke, ngebuka hati lah ya, ngebuka pikiran. Iya, gue akhirnya juga kan kenapa? Karena gue juga mungkin karena gue juga punya dasar yang apa, bukan bilang bagus ya, cuman kan soal kalau Bible ya istilahnya gue pernah baca berapa kali bolak-balik lah, walaupun nggak hafal ya kan, nggak mungkin dihafalin tuh. Susah. Iya. Ya cuman maksudnya kalau orang ngomong ini, oh ya pernah gue baca ada gitu loh. Kalau gue lupa ayatnya mana gue lupa, tapi kalau orang ngomong ini ada. Dan gue juga bisa nyebutin ya, kalau gue sih mungkin lo punya keadaan ini gue bisa sebutin ini ada ayatnya ini nih, tapi gue nggak tahu ayat mana. Iya, yang kayak tadi kayak gitu kan contohnya. Gue bisa nyebut nih, ini kata kita begini nih. Tanya ayat berapa? Embok. Ya kan gitu. Iya, tapi gue pernah kalau dicari ada gitu loh. Jadi begitu gue belajar dan gue nanya ke siapa, gue akhirnya dulu itu gue bukan nanya ya, gue dikasih linknya. Pertama gue nonton tuh Dr. Zakir. Itu tahun itu waktu gue masih waktu itu gue masih di Makassar.
masih di Makassar itu, jadi udah di Kendari. Di Makassar gue dokter Jakir naik, balik ke Kendari karena ke Tambang gue hidupnya jaya lagi. Pulang dari situ dari Kendari gue balik lagi ke Jakarta, ke Bandung kan. Di Bandung karena gue tinggal nggak ada kerjaan segala macam ya.